Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan kita memuji Allah Azza wa Jalla, zat yang menjadikan nikmat tadi mampu kita syukuri dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjadi wasilah untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelumnya kami minta maaf karena terlambat, karena banyak sekali qadarullah kendala teknis yang semoga Allah Azza wa Jalla jadikan ini sebagai pemberat amal kita, pemberat amalan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Kita masuk di pembahasan atau di poin yang ke-31 dari 92 kiat untuk menjadikan anak kita mengerjakan sholat, yaitu yang ke-31, Udhkur li auladika qisasan li ashkhasin ya'rifunahum tarikina lis-shalah. Nah, dalam satu kesempatan atau dalam beberapa kesempatan, coba sebutkan kepada mereka tentang kisah-kisah orang yang mereka tahu. Entah kisah yang ada di buku-buku tarikh, entah kisah yang ada dari orang-orang sekitar mereka, tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi penting juga bagi kita untuk mentarghib mereka. Untuk mentarhib mereka alias memberikan mereka ultimatum. Ini loh dampaknya orang yang tidak mengerjakan sholat. Ini loh dampaknya orang yang meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Tentang apa yang kita ceritakan mereka, tentang kaifa hayatuhum, bagaimana kehidupan mereka, sempit atau tidak, nemu kebahagiaan atau tidak, dan lain sebagainya. Akhlakuhum, tentang akhlak orang-orang yang meninggalkan sholat. Coba perhatikan, fulan, atau kita lihat nih di kisah ini, si fulan, ketika kita baca buku misalnya, perangannya buruk sekali. Kira-kira apa yang menjadi dampak atau menjadi pengaruh sehingga fulan ini buruk akhlaknya? Maka diantaranya kita katakan itu perkara sholat. Karena sholat ini kata Allah Azza wa Jalla, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sibuk sholat, orang yang sibuk memperbaiki urusan sholatnya, maka mampu mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Karena ketika dia sholat, dia lupa dengan perbuatan maksiat. Ketika dia sholat, dia lupa dengan perbuatan keji dan juga mungkar. Terus kemudian adamu taufiqihim, yang mana mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, al-zulmatu fi wujuhim, begitupun bagaimana kegelapan di wajah mereka. Ya meskipun tampan mereka, meskipun mereka tampan atau mereka cantik, mereka rupawan, tapi ketika mereka tidak mengerjakan perintah Allah, maka akan nampak tanda-tanda tidak cerah wajahnya, tanda-tanda gelap wajahnya dan lain sebagainya. Yang ke-32, la tusyajji'hum 'ala adh-dhihabi lil masjid faqat bal 'ala at-tabkir ilaih. Kalau misalnya kita berangkat ke masjid, maka jangan sekedar mengajak mereka pergi saja. Jadi ayo ke masjid enggak. Tapi semangati mereka, motivasi mereka untuk tabkir, yaitu untuk bersegera menuju masjid. Baik, yang ke-33, jalsatun munfaridatun ma'a waladika fi ghurfatihi aw ghurfatika tuzakiruhu wa turaghibuhu fi salati tu'ti nataija tayyibatan biidznillah. Ada satu hal yang berbuah bagus, berbuah manis, yaitu kita seringkali atau kadang-kadang ngobrol dengan mereka di kamar mereka. Jadi kalau kamarnya sudah dipisah, sebagaimana anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk sudah usia tamyiz, maka dianjurkan bagi anak-anak untuk memiliki kamar sendiri. Jadi pisah kamarnya, jangan segan-segan untuk masuk ke kamar mereka, tapi dengan catatan menggunakan adab yang baik, ketuk pintu terlebih dahulu, kemudian mengatakan, wahai fulan, wahai anakku, izin masuk dan lain sebagainya. Kemudian ajak mereka untuk ngobrol tentang urusan sholat dan lain sebagainya. Gimana sholatnya kemarin, gimana sholatnya ke depan dan lain sebagainya. Yang ke-34, ba'da bulughi waladika al-ashirah istahdim ad-darba 'indal hajah. Kalau memang dibutuhkan dan mereka sudah masuk di usia 10 tahun, maka apa? Maka gunakan pukulan. Kalau memang diperlukan, pukulan, terus kemudian jiwit, terus kemudian ceples, maka tidak ada masalah selama tidak menyakitkan atau selama tidak membekas bagi mereka.
alias bekas fisik dan lain sebagainya. Inilah mungkin di antara hikmah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau menyarankan anak itu dipukul atau digunakan metode pukul hanya ketika mereka sudah sampai usia 10 tahun. Tidak ketika mereka sampai di usia 5 tahun misalnya, tidak mau nurutin perintah orang tua untuk sholat, dan langsung dipukul, tidak. Rasul mengatakan kalau memang usia 10 tidak mau mengerjakan sholat, maka apa? Maka dipukul, dipukul. Ini di antara hikmahnya, yaitu syariat itu datang dalam posisi atau dalam keadaan orang sudah siap menerima. Jadi misalnya ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan atau mengharamkan khamr, maka Allah tidak menggunakan satu kali turunan ayat misalnya mengatakan khamr itu haram bagi kita, tidak. Tapi Allah mengatakan misalnya khamr itu ada manfaatnya, tapi tidak banyak. Terus kemudian khamr itu adalah perbuatan syaitan, baru kemudian khamr adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Maka ini menunjukkan ada tahapan dalam memberikan syariat. Begitupun kepada anak kita. Jadi ketika mereka tidak manut satu kali, dua kali, ya masih ada kali ketiga, kali empat, dan lain sebagainya. Baik. Yang ke-35, da'waladaka yastafidu wa yatamatta'u birrihalat al-jama'iyah allati tunazzimuha halaqatu tahfidul Quran fil masjid. Kalau misalnya mereka mengikuti kelompok tahfidul Quran di masjid, kelompok TPA, misalnya TPQ dan lain sebagainya, dan TPQ-nya menyelenggarakan apa? Menyelenggarakan rihlah, misalnya rihlah ilmiah dan lain sebagainya, maka biarkan ikut. Ya, suruh mereka, ya sudah, ikut saja, tidak ada masalah. Tapi dengan catatan, kata beliau, atau masyarakat salihin, atau bersama misalnya DKMC diajak, ayo nih ikut bareng-bareng Bapak misalnya kemana, biarkan saja mereka ikut. Liumarisul muhafadzah ta'ala sholat fi awqatiha amaliyan. Tapi perhatikan, ketika mereka ikut satu rihlah tertentu, satu perjalanan tertentu, satu tamasya misalnya, maka pastikan mereka ikut kelompok yang memang menjaga sholatnya. Jangan sampai kita ikutkan mereka pada kelompok yang tidak jaga sholat, yang tidak berarti dengan urusan sholatnya. Baik. Terus kemudian waliyak tasiba as-sifatil hasanah bil ihtikaki al-mubasyarah ma'as. Mereka bisa mencontoh orang-orang solih yang bersama mereka dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada kajian ustadz, misalnya rehlah bareng ustadz, maka ikutkan mereka. Dan dilihat, oh ini ustadznya menjaga sholat, oh ini ustadznya mengingatkan tentang sholat dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla, jangan biarkan anak kita dikurung dalam rumah tok. Jadi biarkan mereka keluar, eksplor dengan anak-anak sebaya mereka, terus kemudian dengan halaqah mereka dan lain sebagainya. Baik. Lalu kemudian yang ke-36, kawina ayyuhal ab, atau kawina ayyuhal ab ayyatuhal qudwatan hasanah li auladikuma. Jadi teladan yang baik. Mau ayah mau ibu, mau jadi teladan yang baik bagi anak-anak. Jangan sampai anak tadi nggak dapat contoh bahkan dari orang terdekat mereka, yaitu orang tuanya. Mereka dapat pelajaran tentang sholat, mereka dapat pelajaran tentang orang yang meninggalkan sholat, mereka dapat pelajaran tentang sholat malam, sholat sunnah dan lain sebagainya, tapi tidak dapat pelajaran langsung dari orang tuanya. Ternyata orang tuanya tidak mengerjakan. Orang tuanya tidak mengerjakan, bahkan sholat fardu tidak mengerjakan. Maka ini suatu hal yang miris, atau satu hal yang sifatnya ya jadi masalah bagi kita semuanya. Maka kalau ingin anak kita mengerjakan sholat, maka jadilah orang yang pertama menunaikan sholat dengan tepat waktu, terus kemudian sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Baik. Berikutnya, awid auladaka ala ayyudzakira ba'duhum ba'dha bis-shalah. Maka latih mereka satu sama lain untuk saling mengingatkan sholat. Kalau kita punya anak lebih dari satu, maka latih di antara mereka untuk berdakwah kepada saudaranya. Dan ini penting juga nanti di masyarakat, mereka akan menjumpai orang-orang yang mungkin tidak sholat, orang-orang yang molor waktu sholatnya. Mereka tidak segan untuk mengatakan, enggak, ini waktunya sholat. Saya izin untuk ngomong, saya izin untuk keluar dari majelis dan lain sebagainya. Jangan sampai ke depannya anak kita malu untuk mengatakan, sehingga kok tidak sholat tadi zuhur? Oh, karena gurunya masih ini. Karena mungkin berada di lingkungan yang bukan muslim semua, menaruh perhatian dalam urusan sholat tentu saja, karena orang kafir misalnya, karena non muslim, maka latih anak kita untuk berani mereka kepada saudaranya. Ketika ngelihat saudaranya, adiknya masih kecil, kok tidak mengerjakan sholat, maka segera ayo ngerjakan sholat, ayo ambil wudhu dan lain sebagainya. Baik. Bal alaihi an yufakkir fi salahi ikhwatihi khasah wal muslimina amah. Penting juga ini sebagai latihan bagi mereka untuk tidak memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka sholat ini kepentingan mereka. Sholat ini ibadah yang sifatnya apa? Lazim. Sifatnya yang apa? Sifatnya hanya kembali kepada diri orang yang melakukan, mengamalkan.
Maka latih mereka untuk memberikan efek jangka panjang kepada orang sekitar mereka, terlebih kepada saudara mereka sebagai keluarga, terus kemudian kepada kaum muslimin pada umumnya. Baik. Yang ke-38, uktub ba'dal ahkam al-muta'alliqah bi tariki shalah fid dunya wal akhirah ala waraqatin bi syaklin jadzab wa khatin kabir wadihin wa allikha fi makanin barizin fil manzil. Maka tempelkan poster tuh di rumah kita, tempelkan tentang bagaimana sih dampak orang yang mengerjakan sholat atau akibat balasan untuk mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja meninggalkan sholat, tidak mau sholat, apa dampaknya? Kita kasih tuh, misalnya orang meninggalkan sholat ini keluar dari agama Islam, terus kemudian orang yang meninggalkan sholat maka dia masuk ke neraka sakor dan lain sebagainya. Maka kita tuliskan sebagai pengingat bagi mereka. Jadi, Ustaz, ini apakah waktunya untuk nakut-nakutin anak? No, enggak. Ini memang Al-Quran, metode Al-Quran itu memang harus adil, harus mu'tadil, harus berimbang. Kita ngasih mereka tasjid, motivasi, tapi kita juga ngasih mereka apa? Himbauan ultimatum. Ini kalau tidak diikuti, maka akan begini dampaknya, akan begini akibatnya. Sebagaimana kita misalnya, tidak mungkin kita katakan misalnya anak bermain api, kita katakan, nah, kok bermain api? Kita nggak mengatakan jangan bermain api, tidak mungkin. Pasti kita mengatakan jangan bermain api. Kenapa tidak bermain api? Karena ini yang ke-39 alihha ala auladika bisalah wantabih lilafzi alaha wa laysa mujarrad amrun adi faqat wal takun tariqatuka maqbulah ghaira munaffirah. Nah, dalam urusan sholat ini, ketika kita ngasih atau menerapkan metode tertentu kepada mereka agar mereka sholat, jangan sampai menjadikan mereka lari. Misal kita baru mengajarkan anak kita sholat. Langsung kita bawa misalnya anak kita sholat apa misalnya yang paling berat subuh misalnya. Kita bangunkan jam 3:30, terus kemudian kita bawa ke masjid subuh ini. Maka memberatkan mereka. Maka kalau masih latihan ya kayak kita bawa ke apa namanya keluar atau setelah sekolah maka kita bawa ke masjid, kita mampir ke masjid, kita katakan ini waktunya sholat duhur, ayo kita sholat duhur. Maka mereka masih sadar, mereka masih tenang, masih bisa pak, masih apa namanya masih dalam kondisi yang prima sehingga kita bisa dengan mudah mengajak mereka sholat. Jadi perlu tahapan, jangan sampai munafirah, jangan sampai membuat mereka lari. Karena Rasulullah SAW mengatakan, iya kumal munafirin. Janganlah kalian jadi menjadi orang yang membuat orang-orang lari dari agama. Jadi jangan sampai kita ini membuat orang lari dari agama, terlebih anak kita. Nah, orang saja tidak boleh, apalagi keluarga kita. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang ke-40, istakhdim al-iha'a al-ijabi kullahu akid tash'uru bi annaka sa'id li'annaka shallaita al-yawm jami'al furud fi waqtiha wa nahwihi. Maka gunakan satu afirmasi positif ya. Dia misalnya dengan mengatakan, Bapak yakin, Ibu yakin, kamu ini senang banget hari ini. Kenapa? Ya karena kamu berhasil mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam tepat pada waktunya. Ini afirmasi positif. Sehingga mereka merasa dihargai dengan usaha mereka mengerjakan sholat tepat waktu. Walaupun tidak terlalu tepat misalnya. Maka kita hargai mereka, kita berikan pujian yang positif kepada mereka. Yang ke-41, ij'alil ladzi yuhafidu 'ala shalah makanatan mumayyizatan 'inda. Maka kalau kita punya anak banyak nih, kita punya beberapa putra putri misalnya, maka siapa di antara mereka yang rajin mengerjakan sholat tepat waktu, terus kemudian takbir atau bersegera mengerjakan sholat, maka tempatkan mereka pada tempatnya yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Yang mana kalau kita butuh diskusi sesuatu, ya kita ajak diskusi mereka lebih dibandingkan yang lain. Supaya yang lain merasa, pendapat saya lebih dihargai atau saya lebih diperhatikan oleh bapak dan ibu saya ketika saya menghargai perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau saya tidak menghargai perintah Allah, maka tidak ada harganya pula pendapat saya di hadapan manusia, terutama ayah dan ibu saya. Yang kedua, sabir ala su'alid da'im al-mustamir alladhi yatakarraru fil yawm iddata marrat wala tamalla fa anta ma'jur. Maka jangan bosan-bosan untuk nanya kepada mereka, sudah sholat atau belum, tadi zuhur sudah sholat atau belum, asar nanti jangan sampai tidur ya. Jangan bosan-bosan untuk mengulang kalimat-kalimat yang sama, ajakan-ajakan yang sama, larangan yang sama dari larangan mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Hal sholat ya bunayya barakallahu fiik, wahai putraku yang semoga Allah memberkahimu, maka sudah kamu sholat hari ini bahasa letterless-nya, bahasa kasarnya. Maka apa?
bahasa halusnya ya antum semuanya sudah tahu. Antum memiliki putra dan putri yang mana insya Allah Ta'ala antum sudah ngerti tuh bagaimana cara ngobrol dengan mereka, apa bahasa yang lebih mudah digunakan untuk mereka dan lain sebagainya. Alhamdulillah jangan sampai bosan dengan pertanyaan yang sama dengan kalimat yang sama. Yang keempat tiga, fakir dita'wi di auladika ala sekolah kau bila anda tazawwaj wa tanjab. Dan sebelum kalian menikah atau sebelum kalian ini mungkin di antara peserta mungkin ada yang belum menikah atau belum memiliki putra dan putri, maka sebelum itu terjadi, sebelum pernikahan, terus kemudian sebelum sebelum memiliki anak, maka pikirkan tentang bagaimana melatih mereka sholat. Jangan mengatakan ini bukan bagian saya, enggak, ini bagian kita. Dakwah ini bagian kita, termasuk bagian kecil dari keluarga kita. Ini juga merupakan dakwah. Jadi kita pikirkan gimana sih ngajak keluarga sholat dan lain sebagainya. Bahkan ketika anaknya masih kecil, kita harus sudah belajar tuh gimana caranya. Ada nggak dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana mereka mengajak anak sholat dan lain sebagainya. Tentang bagaimana keutamaan orang yang mengerjakan sholat, terus kemudian balasan untuk mereka yang meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Dimulai dari apa kalau belum nikah? Min ikhtiyari zawja as-salih. Dimulai dari memilih pasangan yang baik. Wa ikhtiyari zawja as-salih yusmira hadza zawaju al-mubaraku dzurriyyatan thayyibah biidznillah. Ya, ini fondasi pertama ya, milih pasangan yang baik, milih pasangan yang saleh dan saleh, fondasi pertama agar apa? Agar mendapatkan keturunan yang baik. Yang keempat, istighlalul ijtima'at al-a'iliyah li ada'i shalat jama'atan as-sighar ma'al kita. Kalau memang salatnya jamaah di rumah misalnya, maka gunakan keluarga besarnya untuk apa? Untuk gabung misalnya ada keluarga besar banyak tinggal dalam satu lingkungan, ya punya tempat musola sendiri, ya sudah kerjakan sholat di sana. Mau sudah sepuh, mau masih muda, maka semuanya sepakat untuk ayo kita bareng-bareng ngajak anak-anak muda ini sholat. Kemudian yang keempat, lima ta'hum yaruna jumu'aka tanhadiru min ainaika wa anta tuhadziruhum minan nar wal azab wa tad'uhum ila khairi wal jannah. Ingetin mereka sholat, ingetin mereka tentang bahaya neraka, ingetin mereka tentang nikmat surga. Kita lantas air mata tidak boleh tutupi, biarkan mereka ngelihat supaya mereka juga tersentuh, mereka juga merasa, karena apa yang disampaikan dari hati akan sampai pula ke dalam hati. Fadzalika yus'iruhum bisidqi haditsika wa yu'athiru fihim bi'umkin. Hal ini dapat dengan mudah merasuk ke dalam hati mereka, karena orang kalau misalnya menyampaikan tidak dengan hati, ya tidak akan sampai kepada hati. Baik, yang keempat, idza kanatil hiya allati tubashiru ta'wida auladiha 'ala shalah fa 'alaika ayyuhal ab an tata'awan ma'aha. Bapak ini jangan sampai lepas tangan. Ada ibu sudah setiap hari ngingetin sholat, maka jangan lepas tangan. Karena ada satu momen disebutkan oleh mu'alif, karena satu momen di mana ibu tadi atau mungkin muslimah itu mungkin di fase mereka ya sudah lupa, karena mereka tidak wajib sholat pada saat itu, mereka lupa untuk ngingetin anak sholat, atau misalnya sebelumnya bangun subuh terus kemudian tidak bangun subuh karena ya sudah ini santai karena tidak boleh sholat atau tengah tidak sholat, maka mereka mungkin lupa untuk ngingetin anaknya. Maka bapak ini harus ambil bagian, entah di sela-selanya, entah gantian dengan bapak ibunya. Kita harus semangat tuh, kita harus semangat. Jadi semangat untuk gantian, jangan semangat untuk nunggu nanti aja kalau sudah ibu tidak bisa maka saya turun tangan, tidak. Tapi semangat untuk ngatur waktu supaya kita bisa gantian didik anak-anak kita. Baik. Yang ke-47, fasir li auladikal ayat allati tatahaddatsu an sawabil musallin wa iqabil ladzina la yusalluna washrah lahum ala hadis al muta'alliqah bil mawdu'i nafsi. Jadi jelaskan ayat, jelaskan hadis yang berkaitan dengan orang yang mengerjakan sholat atau pahala untuk mereka, dan juga balasan untuk mereka yang meninggalkan sholat. Ya, ini juga menjadi teguran bagi kita ya. Penting bagi kita untuk paham tentang penjelasan tentang ayatnya, terus kemudian paling tidak kita bisa menyampaikan tafsir yang dijelaskan oleh para ulama. Kita tidak bisa bahasa Arab, Ustaz. Bagaimana? Banyak sekarang kita tafsir terjemah yang bisa kita beli. Ada tafsir Muyassar, ada Mukhtasar tafsir, terus kemudian ada tafsir Ibnu Katsir. Kita bacakan kepada mereka ini ayat-ayat tentang sholat demikian. Dan silakan mungkin bisa di googling di internet berapa ayat dalam Al-Quran berbicara tentang sholat, terus kemudian tentang orang yang meninggalkan sholat, tentang hukum-hukum sholat dan lain sebagainya. Lalu kita cari tuh ada ayat ahkam, kita cari tafsir ayat ahkam. Terus kemudian kalau misalnya ayat bukan ayat ahkam, kita bisa cari tentang tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Muyassar, tafsir Sa'di dan lain sebagainya. Sampaikan kepada mereka. Jadi jangan sampai ketidaktahuan kita ini diiringi dengan ketidakmauan. Kita sudah tidak mampu tapi tidak mau. Padahal kita
kita masih punya apa? Mesti punya wasilah atau cara yang lain, misalnya dengan cara apa? Misalnya dengan cara ya kak tadi belikan kitab tafsir lalu kemudian kita bacakan kepada mereka atau kita jelaskan kepada mereka. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang ke-48 ini juga sama sebagaimana disampaikan di sebelumnya, yaitu pujian yang berimbang. Jadi kalau mereka sholat kita puji, kalau mereka tidak sholat ya kita apa? Kita tegur. Karena Rasulullah SAW ketika didik para sahabatnya, beliau juga menggunakan metode ini. Dia mengatakan kepada Al-Asyad bin Qais, beliau mengatakan inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah. Engkau ini punya dua karakter, punya dua sifat yang mana Allah suka sekali dengan karakter tadi, yaitu apa? Al-hilmu wal ana, yaitu sikap apa? Sikap lembut atau sikap lembut, pemurah, wal ana dan juga sikap kehati-hatian. Kita puji, saat anak kita sholat, oh, masya Allah tadi Abah suka banget, Bapak suka banget, kamu ini mengerjakan ini. Kamu mengerjakan sholat, kamu sholat tadi tepat waktu. Kamu tadi sholat tak Abah lihat-lihat, kamu sholat tadi, masya Allah, gerakannya pelan santai, tidak keburu-buru. Jadi kita berusaha cari itu. Anak kita sholat, kita berusaha puji mereka. Anak kita sholat, kita berusaha, oh masya Allah, apapun. Entah bagaimana cara mereka sholat, rukuknya ternyata sudah benar, tidaknya luar biasa, masya Allah. Terus kemudian tenangnya, sakinah, ketenangannya dan lain. Sebenarnya kita puji, kita berusaha puji. Tidak harus dengan satu bentuk, misalnya masya Allah tadi sholat, masya Allah tadi sholat. Tiap hari kan anak bosan. Kita cari itu, masya Allah tadi sholat, masya Allah tadi sholatnya tepat waktu. Kemarin apa lihat kamu sholat jam setengah dua turunnya. Sekarang sholat jam setengah satu, masya Allah lebih awal 1 jam. Maka kita puji mereka dengan pujian yang secukupnya. Lalu kemudian yang ke-49, ihris fi kulli waqtin ala an tuqarin li auladika baina na'imil jannah wa na'imid dunya. Kita berikan kesempatan untuk diskusi dengan mereka. Bagaimana hal-hal yang menyenangkan di dunia ini dibandingkan ketika mereka mendapatkannya di akhirat. Kamu senang di dunia mainan, terus kemudian senang sibuk dengan permainan ini dan itu, tapi nanti di akhirat jauh lebih nikmat dibandingkan ini semua. Caranya apa? Supaya bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla, ya caranya dengan mengerjakan sholat. Kamu boleh jadi main sekarang senang, terus kemudian lupa sholat, dan nanti tidak dapat lagi yang lebih baik daripada ini. Baik. Yang ke-50, kullama aradta ada'a faridatin utlub min auladika ada'a fil waqti nafsi hatta tanamakkan min isti'abil jami'. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan satu kewajiban, ya ajak mereka langsung. Jangan biarkan nanti oh nanti saja kalau saya sudah sholat nanti tak ngajak anak saya, enggak. Ngajak anak saya bangun subuh, ya kita bangun lalu kita ajak, ayo sholat subuh bareng bapak, ayo sholat subuh bareng ibu, ayo sholat subuh bareng kami dan lain sebagainya. Baik. Yang ke-51, kalimatul sholli wahdaha la takfi. Kita ngajak ayo sholat, ini tidak cukup. Tidak cukup. Tapi bagaimana cukup? Faba'dul aba yudhillus sinin at-tiwal yuraddidu hadhil ibara ala auladihi hatta yamalluha duna ayyudriku makna. Kadang ada sebagian orang tua yang mereka ngomong berkali-kali ngomong sholat, ayo sholat dengan berbagai macam intonasi, tapi tidak berbekas sama sekali. Anak tidak ngerti tentang perkara sholat. Maka sesekali kita ajak lebih dalam diskusi. Kenapa kok harus sholat? Terus kemudian apa hikmah mengerjakan sholat? Apa keutamaan sholat dan lain sebagainya. Sekali lagi ini juga menjadi peringatan bagi kita sebagai orang tua untuk berilmu terlebih dahulu sebelum mengajarkan kepada mereka. Karena pertanyaan anak terkadang liar tuh, tidak terbayang bagi kita. Pertanyaannya kemana-mana tuh, kenapa kita harus sholat, siapa yang merintahkan sholat, terus kemudian nanti tanya siapa Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, apa buktinya ada, dan lain sebagainya. Maka orang tua harus siap-siap terlebih dahulu. Kalau tidak tahu, maka jangan dijawab asal-asalan, karena kritisnya anak ini bisa membahayakan bagi mereka kalau kita jawabnya asal-asalan. Maka kita kalau tidak tahu, nanti ya tak tanya Ustadz dulu, baru kemudian tak berikan jawabannya kepada kamu. Baik. Yang ke-53, tahaddas ma'a waladika bulghatan atifiyah jayyasah. Ana uhibbuka katsiran wa akhafu 'alaika minan nar lan tajid man yansahu laka. Baik. Ini ajak mereka ngobrol dari hati ke hati, dari hati ke hati. Ini juga sudah kita singgung sebelumnya. Yang kelima, idza syarafa waladuka 'ala sabi'a min umri fadzakirhu bi qurbi mau'idi umri bi shalah litahyi himmataka fi ma ba'du. Nah, kalau mereka sudah sampai usia 7 tahun, ingatkan mereka ini sebentar lagi usia 10. Sebentar lagi sudah masuk usia balik misalnya. Maka kamu harus mengerjakan sholat. Kamu harus apa? Kamu harus sadar bahwa sejak itu bukan lagi kesalahan Abi, bukan lagi kesalahan Umi, .
bukan lagi salat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bapak dan ibu cuma ngingetin saja. Maka nanti urusan tanggung jawab bertanggung jawabmu. Maka kalau sudah mereka sadar, kita ajak ngobrol seperti setiap hari, mereka akan dengan sendirinya mengerjakan sholat tanpa harus kita perintah, tanpa harus kita tegur. Dan dengan demikian tugas kita makin ringan tuh. Cuman kita ingatkan sudah sholat belum? Sudah, alhamdulillah. Terus kemudian subuh-subuh kita lihat alarmnya bunyi, terus kemudian dia bangun. Yang kelima, empat, istaghil al-asila al-muwajjah laka min auladika 'ala al-yawm al-akhir bi rabtil falah wan najah fi dzalikal yaum bil muhafazati 'ala salati fi hadhil ayyam. Yang ke-54 kata musannif hafizallahu taala, kaitkan keberhasilanmu menjawab pertanyaan anak-anakmu seputar sholat di hari lain dengan mereka mau mengerjakan sholat di hari ini. Alias kalau mereka misalnya bertanya tentang urusan sholat, tentang manfaat sholat, tentang hikmah sholat, maka ketika mereka mendapatkan kebahagiaan di hari yang lain, maka kita katakan dulu kan, hadiah dari Allah Azza wa Jalla, balasan dari Allah langsung di dunia ketika kamu tidak lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, at-tawazun wal i'tidal baina targhib wa tarhib fala yudgha ahaduhuma 'ala al-akhar. Maka harus berimbang antara anjuran dan juga antara larangan, dan jangan sampai salah satu dari keduanya tidak berimbang, alias pujiannya lebih banyak dibandingkan himbauannya dan lain sebagainya. Maka yang demikian berakibat fatal, berakibat buruk. Oleh karena tadi kita sampaikan bahwasanya nggak usah ragu untuk mengucapkan jangan kalau memang harus mengucapkan jangan kepada anak. Begitupun memerintah mereka, maka jangan ragu. Tentu saja dengan uslub yang sesuai dengan umur mereka. Baik. Yang kelima, yajibu an nusabbigha hayatana wa hayata auladina sibghatan rabbaniyah nata'awwadu wa nu'awwidu abna'ana fiha 'ala al-ubudiyyah al-haqqah lillahi 'azza wa jalla. Hendaknya kita perhatian. Hendaknya kita juga memperhatikan urusan hidup kita dan urusan hidup mereka. Yang mana kewajiban kita dan juga kewajiban mereka itu adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita tanamkan hal demikian. Kita ini hidup, kita ini ada di dunia, tujuannya bukan untuk senang-senang kok. Tujuannya bukan hanya untuk kita ini supaya mereka mendapatkan banyak sekali urusan dunia. Mereka sekolah, mereka ini, itu tidak ada masalah. Itu urusan dunia. Tapi jangan lupa, hadirnya kita di dunia, munculnya kita di dunia, Allah ciptakan kita di dunia, itu adalah manifestasi dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Zariyat ayat 56, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sampai mereka lupa dengan ayat ini. Bahwa tujuan mereka hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-57, bayyin li auladika ni'amallahi 'alaihim, hadithhum katsiran anha wa bitafsir. Nah, uraikan kepada mereka tentang nikmat Allah ada di mereka. Mereka bisa melihat, mereka bisa jalan, mereka mendapatkan nilai yang baik, mereka mendapatkan makan yang cukup, mereka mendapatkan ini dan itu, datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan bentuk terima kasihnya kita kepada Allah ya dengan sholat. Ingatkan mereka. Jangan sampai mereka lupa. Mereka dapat nikmat sedemikian banyak, mereka lupa. Sampai bahkan mereka melupakan sholat. Mereka tidak mewujudkan syukur mereka kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Jangan sampai demikian. Yang ke-58, kulli walatika as-salatu tumayyizuka 'anil kuffar falaysa illa kafirun aw muslimun wa laysa hunaka wasatun bainahuma fa anta imma hadza wa imma dzalik fakhtar li nafsi. Engkau ini wahai anakku imma berada dalam kondisi kafir, imma dalam kondisi muslim. Apa yang membedakan antara muslim dan kafir? Jelaskan. Bahwa Rasul mengatakan Allah bainana wa bainahum as-shalah. Batas antara kita dengan mereka itu orang kafir itu salat. Kalau tidak salat ya bukan muslim. Kalau sejak kecil tidak salat berarti bukan muslim. Yang ke-9, uskur waladaka indama yu'addi sholata tuna yudzakirahu ahadun. Puji mereka atau ucapkan terima kasih kepada mereka kalau mereka mau mengerjakan sholat tanpa harus diingatkan. Jadi tidak ada yang ingetin bapak ibunya pas ibu, terus kemudian mereka tiba-tiba mengerjakan sholat sendiri, ambil sajadah sendiri, wudhu sendiri. Lalu ucapkan ya Allah, Masya Allah, terima kasih, jazakumullah khairan sudah mau mengerjakan sholat dengan sendirinya. Yang ke-60, ta'akad min wudu'ihim lis-shalah wa tabi'hum alaih wa'id ala musama'ihim qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman la wudu'ala. Perhatikan bagaimana wudhu mereka. Kan kadang supaya anak itu wudhunya cepet. Maka perhatikan, ikuti mereka ke kamar mandi. Oh, kita lihat, Masya Allah, ternyata mereka bisa wudhu dengan baik. Ketika mereka ngusap diusap dengan sempurna. Maka ini bentuk apa? Bentuk hal yang menunjukkan kita juga perhatian dengan urusan sholat mereka. Jadi wudhu mereka, ingatkan mereka dengan hadis la wudhu aliman la sholat aliman la wudhu ala. Tidak sah sholat seorang hamba yang tidak wudhu sebelumnya. Baik.
Yang keenam satu, asyai'ul ladzi yuhibbuhu waladuka akhbirhu bi anna fil jannah mithlahu ad'afan. Kabarkan apa yang paling dicintai oleh anak misalnya. Tanya apa yang kamu ini misalnya mainan ini. Katakan di akhirat nanti di surga Allah Azza wa Jalla itu ada sesuatu yang jauh lebih nikmat dibandingkan ini semua. Jauh lebih baik dibandingkan ini semua. Tapi kunci untuk mendapatkannya taat kepada Allah Azza wa Jalla itu dengan mengerjakan salat. Yang keenam dua, al antuh biro ibnataha anna lil ma'siyah zulmatan tadharu 'ala al-wajhi wa in kanat baydha'ul basharah hatta law wudi'at afdala masahi tajmil. Bahkan kalau kita misalnya ini juga penting bagi apa? Bagi ibu kepada putrinya, yaitu ketika mereka tidak mengerjakan sholat, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan meletakkan kegelapan di wajah seseorang yang tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini di dunia, kalau seandainya orang tidak mengerjakan sholat, terus kemudian nampak walaupun kulitnya putih, walaupun kulitnya cerah, maka akan nampak gelap. Kita akan sering lihat orang yang naudzubillah min dzalik, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu wajahnya mungkin rupawan, secara fisik rupawan, jadi wajahnya apa namanya putih, terus kuning, terus kemudian kuning cerah dan lain sebagainya. Tapi apa? Tapi nampak raut wajah yang gelap dan lain sebagainya. Ketika dilihat kebiasaan mereka, mereka tidak sholat, mereka tidak menghadap Allah Azza wa Jalla. Baik. Kamu jangan dibalik ya, jangan dibalik. Dalam artian, oh ini kalau orang yang ganteng, orang yang cantik, berarti apa? Berarti ini rajin sholat. Tidak mesti demikian. Tapi kita ingat perkataan salaf kita, yaitu pernah suatu ketika ada seorang salaf yang mengajar hadis. Lalu kemudian dia mengatakan, ketika ada orang masuk ke majelis beliau, dan orangnya terkenal sebagai orang yang gemar mengerjakan sholat malam. Lalu kemudian dia mengatakan ketika pulang masuk ke masjid, maka dia mengatakan, "Nantasura sholatuhu bil-lail hasuna wajibu bin nahar." Orang yang terbiasa mengerjakan sholat malam, maka dia akan cerah wajahnya di siang hari. Ini perkataan para salaf kita. Yang keenam tiga, jahidhum ala sholah kama tujahiduhum ala dirasah dal a'zam. Maka semangati mereka untuk mengerjakan sholat sebagaimana engkau menyemangati mereka ketika mereka belajar. Ayo belajar matematika, les mulai dari jam sekian, kursus mulai jam sekian. Tapi untuk sholat kita seringkali lupa, cuma diingetin sekali-kali gitu. Maka yang demikian harus lebih giat lagi. Baik. Yang keenam empat, arwi lahum al-qisasa al-hadifah an husni wa su'il khatimah, antar kisah al-hifadi alaihim dan lain sebagai al-hufadi alaiha. Baik, kisahkan kepada mereka tentang kisah-kisah husnul khatimah, su'ul khatimah, tentang meninggalkan sholat, tentang orang yang menjaga sholat dan lain sebagainya. Wa takum ba'dal qasas 'anis salaf wa ba'daha mu'asiran. Maka juga perlu diperhatikan, ada kisah yang zaman dahulu, ada kisah yang zaman sekarang. Kadang ada sebagian kondisi yang mungkin anak tidak relevan dengan zaman sekarang. Misal ya banyak sekali misalnya. Misal mungkin di kisah-kisah para salaf kita, mereka mudah untuk mengerjakan sholat dalam artian tepat waktunya, terus kemudian di masjid dan lain sebagainya. Namun ada sebagian kondisi yang mungkin hanya dialami zaman sekarang. Misal ada orang yang tinggal di negeri yang non-muslim misalnya, lalu kemudian mereka tidak menemui masjid. Kalau kita bacakan misalnya sholat nanti kalau kita bacakan kisah nanti kalau pas masuk waktu sholat berhenti di masjid ya. Bagaimana mereka akan menangkap? Kalau mereka tidak menemui masjid di jalan, ya di samping jalan mereka ada cuma rest area, cuma terus kemudian ada toko-toko. Ya, ini mana masjidnya? Ya, Bapak nyuruhnya saya kalau masuk waktu sholat, saya harus berhenti di masjid. Nah, kisahkan, ini ada orang yang tinggal di negara muslim misalnya, ketika mereka masuk waktu sholat, mereka berhenti menepikan kendaraan, lalu kemudian sholat di pinggir jalan. Beber sajadah, lalu kemudian sholat di pinggir jalan. Yang keenam, yang ke-65, Raddid hadhil ayah ala auladika fil ahwal mukhtalifah allati ta'muruhum fiha bis shalah. Maka ulang-ulang ayat ini tuh. Nah, ini juga alhamdulillah sudah dirampilkan oleh muallif Allah taala. Dan ayat-ayat ini bercerita tentang salat, yaitu aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Hafizu 'ala shalawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin dan seterusnya sampai ada berapa ayat ini. Ada banyak ayat ya, alhamdulillah. Maka antum pahami itu, antum baca tafsirnya, terus kemudian antum jelaskan kepada anak-anak antum. Baik. Yang keenam, idza arata ayyatuhal al-dhihaba limunasabatin mimma bisuhbati ibnatika wa ta'akharat ibnatuka fil libas fala taquli laha salli bisur'ah ta'akharna bal quli isra'i fil libas wa la tasra'i fis shalah. Kalau misalnya kamu ingin bepergian dengan anak-anakmu
terutama ibu pengen ngajak putrinya misalnya untuk sholat, atau bapak ngajak anaknya untuk kemana misalnya ke satu tempat, dan kemudian mereka telat tuh, ini nggak segera-segera, maka kita katakan mereka belum belum siap-siap, belum berpakaian rapi misalnya, dan juga belum sholat, maka kita katakan jangan cepat-cepat kalau sholat. Kamu cepat-cepat pakai tidak ada masalah, tapi kalau cepat-cepat sholat jangan. Kamu cepat-cepat ngapain mandi terserah kamu, tapi jangan cepat-cepat sholat. Biarkan mereka tahu, biarkan mereka paham bahwa ibunya tidak suka, bapaknya tidak suka. Kalau mereka menduakan atau menyamakan antara berpakaian dengan apa, dengan sholat mereka. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ke-66. Yang ke-67, aksir minal hadisi an ahammiyati shalah indallah wa anil yaumil akhir wal jannati wan nar wa arkanil iman as-sittah umuman. Seringkali apa diskusi dengan mereka tentang masalah apa? Tentang masalah apa nih? Pentingnya sholat di sisi Allah Azza wa Jalla, dan sholat di sisi Allah Azza wa Jalla, terus kemudian hari akhir, kemudian tentang surga dan neraka, lalu kemudian tentang rukun iman yang keenam dan seterusnya. Jadi kita penting tuh mau ngobrol dengan mereka tentang urusan agama, ini penting. Jadi sekali lagi, orang tua, bapak, ibu harus membekali diri dengan ilmu terlebih dahulu. Yang ke-68, addu'a'u ahyallahu bihi quluban. Fad'u li waladika wa la tad'u alaihi. Ud'u lahu fi dhahril ghaib wa amamahu ahyanan. Ya, kadang perlu kita doakan mereka di depan mereka secara langsung, barakallahu fiik, terus kemudian atau ija'alka, atau semoga Allah Azza wa Jalla jadikan engkau sebagai orang yang mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Tapi juga yang paling penting, kita doakan mereka dhahril ghaib, yaitu ketika mereka tidak tahu, kita panjatkan di hadapan Allah di sepertiga malam, di antara adzan dan iqamah, kemudian ketika hujan dan lain sebagainya. Tapi sekali-kali kita juga perlu agar mereka tahu bahwasanya mereka ini, bahwasanya orang tua mereka begitu berharap mereka untuk mengerjakan sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Dan jangan mendoakan keburukan untuk mereka, mendoakan keburukan untuk mereka. Yang ke-69, yang ke-9, kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, tunjukkan kepada mereka bahwasanya cinta yang hakiki di depan, bahwa kaitan cinta kita, nggak sukanya kita kepada mereka dengan apakah mereka menjaga hak Allah Azza wa Jalla atau enggak. Kalau mereka menjaga hak Allah, kita cintai mereka dengan sepenuh hati. Tapi kalau mereka tidak mencintai Allah Azza wa Jalla, ya sudah, mau kamu anakku, mau kamu mau kamu belah hatiku, tapi kalau kamu tidak sholat, maka cinta ini tidak ada apa-apa. Karena cinta kita kepada mereka tidak menyelamatkan, kecuali cinta kita tadi kepada anak-anak kita menjadikan kita mengingatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah bagaimana orang yang sebelumnya dekat, lalu kemudian berpisah di hari akhir, gara-gara keduanya tidak memiliki akhir yang sama. Mereka tidak memiliki akhirnya yang sama. Kita ingatkan tentang firman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surah Al-Insyiqaq, Allah mengatakan bahwasanya untuk orang-orang yang didatangkan Alkitab dari sebelah kanan mereka, maka mereka kembali kepada keluarga mereka dalam kondisi bahagia. Kan, tapi orang-orang yang datang kitab dari wara' al-dhahri, dari sisi belakang mereka, maka apa yang menimpa mereka? Maka mereka begitu sedih wajahnya, padahal dulu ketika mereka di dunia berbahagia bersama keluarga mereka. Perhatikan, akhirat yang berbeda, nanti di akhirat akan membuat kita sedih. Maka kita ingatkan mereka, cinta yang sejati, cinta yang hakiki, adalah cinta yang ketika menjadikan kita mengingatkan mereka kepada urusan akhirat. Yang ke-70, tawakkal 'ala Allah wa ahsin adh-dhanna bihi fi ikmali ma bada'ta bihi wa najaha ma sa'aita ilaihi wa ayyuballighaka al-maqsuda wa yuslihu dzurriyyatak. Terserah diri kepada Allah, perbaiki zon kita, prasangka kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-71, ini kita sudah bahas di poin pertama tadi ya. Maksudnya doa itu penting. Doa itu penting. Jangan sampai orang tua itu lupa dengan doa. Jadi mereka mau ngebut dengan berbagai metode, berbagai thariqah, berbagai cara, tapi mereka lupa dengan doa. Maka jangan sampai demikian. Yang ke-71, it'ab khamsa sanawatin wartah baqi umrah was'ad bi salahi auladika idza awwadtahum fi sinnin mubakkiratin ala salati wal a'mali salihah la siyama an-nas al-awwal minhum. Jadi capek saja di 5 tahun pertama. Jadi kita mulai dari anak lahir di sounding misalnya,
ayo jadi anak yang rutin mengerjakan sholat, ini azan, ini waktunya sholat, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Supaya nanti ketika selesai di 5 tahun pertama, maka apa? Maka mereka, kita lebih mudah untuk mengingatkan mereka. Tidak bersusah payah lagi. Dan kadang ada sebagian orang yang qadarullah ya, qadarullah telat. Jadi tidak, ketika di umur awal mereka sendiri juga tidak sadar. Mereka tidak tahu tentang urusan ini, maka mereka tidak ingetin anaknya tentang sholatnya. Baik. Yang ketujuh, alim auladaka kisar suwar wa fasirha lahum liyufhimuha liyafhamuha wa yahfazuha thumma yusallu biha. Ajarkan kepada mereka tentang surat-surat pendek, kemudian tafsirkan kepada mereka, perhatikan bagaimana bacaan mereka supaya mereka hafal. Anak tuh kadang kalau misalnya hafal surat ini surat itu yang banyak misalnya, maka mereka senang dan jadikan itu mereka amalkan ketika mereka sholat. khimaran khimaran wa sujjadah litashji'ihinna ala shalah. Kalau misalnya kita punya putri, ya belikan mereka jilbab, berikan mereka apa kerudung atau apa namanya rukuh misalnya untuk apa? Untuk mereka sholat atau sajadah, tidak ada masalah. Jadi tempat untuk sholat atau kain untuk mereka mengerjakan sholat. Yang mereka senang dengan kain tersebut, yang bagus dan lain sebagainya. Akan tapi juga kita perlu perhatikan apakah khimarnya justru mengalihkan perhatian mereka dari sholat atau tidak. Baik. Yang ke-74, takhayyal auladaka yataqallabuna fin nar wa auladu fulan yataqallabuna fil jannah. Fa in kunta dza qalbin rahimin falan tatrukhum liyahdusa dzalik. Kata musannif hafizallahu taala, bayangkan anakmu masuk ke dalam neraka dan anak fulan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya hati yang bersih, kalau kita punya hati yang penyayang, maka tidak mungkin kita membiarkan anak kita masuk ke dalam neraka. Nah, untuk tidak membiarkan ini, ya, kita tidak berlelah-lelah untuk mengajak mereka menuju sholat. Baik. Amma sahibur rahmah al-kadhibah, orang yang tidak punya rasa belas kasih kepada anaknya, mereka hanya perhatian dengan urusan dunia semata. Anak tidak makan, anak tidak apa? Anak tidak punya pendidikan S1, S2 dalam bidang umum dan lain sebagainya. Mereka perhatian dengan urusan itu. Mereka mengusahakan sedemikian rupa. Tapi kalau anda sholat, tidak ada masalah, wis. Itu urusan mereka dengan Allah. Nanti juga kalau sudah mereka jadi orang, mereka bakal sholat. Maka ini orang tua yang tidak punya belas kasihan yang sejati. Mereka punya belas kasihan, tapi belas kasihan yang bohong, dusta, dan lain sebagainya. Baik. Yang ke-75, fawid baina auladika inda istikhdamika thawabal awil iqab liyatana saba ma'a nafsiyah wa naw'iyah walatika alladhi tata'amal ma'ah. Fathawabu awil iqab alladhi yuslihu ma'a hudan qad la yuslihu ma'a umrin. Baik, kita pending yang bagian ini. Baik, ala kuliah ini intinya, kalau misalnya memang harus menggunakan hadiah dalam memancing mereka untuk mengerjakan sholat, maka usahakan sesuai dengan tingkatan umur mereka. Jadi jangan dikasih sesuatu yang mungkin mereka tidak tertarik lagi. Maka mereka pun tidak tertarik dengan urusan sholat. Yang ke-76, a'in auladaka ala ada'i sholati waqtiha. Bantu mereka untuk mengerjakan sholat tepat waktu. Itu dengan cara misalnya pertama, la taj'al tanawula ta'amil ghada waqta sholati dhuhri awil asri. Jangan juga ibu-ibu masak misalnya bertepatan dengan mereka mengerjakan sholat zuhur dan juga asar. Pas matangnya itu ada zuhur dan asar. Maka yang demikian apa? Demikian justru membantu mereka untuk meninggalkan sholat. Baik. Yang kedua, la taj'al jangan pula menjadikan makan malam pas bertepatan dengan sholat isya. Ima diawalkan setelah sholat maghrib matang atau ketika selesai sholat isya. Baik. Yang ketiga, indah khiyari kaliman zidika ihris ala ayyakuna di jiwari masjid. Kalau memang baru punya rumah, maka Pak usahakan punya rumah dekat masjid, samping masjid pas dan lain sebagainya. Baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini, dan kita tidak bisa membacakan semuanya. Nanti insya Allah ada beberapa ada terjemahnya dan bisa untuk membaca, bisa untuk sebarkan insya Allah Ta'ala. Namun kami butuh waktu untuk mungkin 3 hari untuk menyelesaikannya. Dan jika ada pertanyaan berkaitan, kami persilahkan untuk bertanya. Monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Muslim. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan resen untuk resen atau di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bisa langsung bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Nah, Ustaz, tafadhali. mohon sarannya, anak laki-laki saya umur 25 tahun. Saya udah pondokan dari SD sampai SMA, tapi sekarang untuk sholat tuh masih susah banget, padahal saya sudah maksimal mungkin mengingatkan terus gitu. Itu bagaimana ya gitu solusinya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Kaum muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak ada solusi yang lebih baik dibandingkan solusi yang pertama, yaitu kita harus senantiasa mendoakan mereka dalam kebaikan. Jadi, sekali lagi yang pertama, doakan mereka untuk senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini tidak berkaitan sama sekali dengan kita mondok, dengan kita tidak mondok, dengan orang jauh dari masjid, dengan orang dekat dari masjid dan lain sebagainya. Hidayah itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngasih dakwah, kita bisa ngasih berbagai metodologi yang terbaru, metode parenting yang terbaru, tapi kalau doa kita tinggalkan, wes tidak akan bakal berhasil. Kalau kita tinggalkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tidak akan pernah berhasil. Jadi serahkan semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang banyak kepada Allah. Apalagi doa seorang ibu. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, di antara doa seorang ibu kepada anaknya. Maka ibu ini punya senjata yang paling maksimal, senjata yang paling luar biasa yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh bapak-bapak, yaitu doanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ucapan buruknya, gitu ucapan buruknya. Kalau kita melihat misalnya anak kita nakal, kita ingat-ingat apakah dulu pernah doakan keburukan untuk anak kita, apakah pernah melaknat anak kita dan lain sebagainya. Kalau pernah, maka segera tarik di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan berdoa sebaliknya. Berdoa sebaliknya. Itu yang pertama, doa. Yang kedua, sabar. Karena tidak ada lagi selain sabar. Kalau anak sudah dipondokkan mulai dari SD sampai SMA misalnya, maka harus sabar. Nah, dakwah itu tetap harus sabar. Tidak bisa kita lihat sekarang atau beberapa tahun kemudian, tidak bisa. Boleh jadi bertahun-tahun ini tidak terlihat hasilnya. Bahkan saya Utsaimin rahimahullah taala pernah mengatakan bahwa sabar dalam dakwah itu penting untuk kita miliki. Kenapa? Karena hasil dari dakwah boleh jadi tidak dilihat orang ketika masa hidup. Boleh jadi ketika dia meninggal dunia, orang yang biasa, tapi ketika dia meninggal dunia, orang tadi sadar. Dia sadar. Diingatkan Ustadz pulang, baru sekali diingatkan sadar. Apakah hanya gara-gara disebabkan karena perkataan Ustadz pulang saja? Tidak. Boleh jadi karena perkataan Ustadz yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun tertanam dalam hatinya, baru kemudian di-recall oleh Ustadz yang baru, lalu kemudian sadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar saja, boleh jadi hasilnya tidak bisa kita lihat sekarang, setahun yang akan datang tidak bisa, 2 tahun yang akan datang tidak bisa, dan seterusnya. Boleh jadi setelah kita meninggal dunia sholat. Yang ketiga, jangan khawatir ibu bunda rahmatillah Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kalau kita sudah mengingatkan mereka tentang sholat, mengingatkan mereka tentang perintah Allah, mengingatkan mereka tentang larangan Allah Azza wa Jalla, kalau mereka tidak sholat, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting tanggung jawab kita di hadapan Allah adalah mengingatkan mereka. Itu tanggung jawab kita. Kita tidak bisa ngasih mereka hidayah, tidak bisa ngasih mereka taufik, tidak bisa ngasih mereka, masihkan mereka dalam petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka yang bisa kita pastikan adalah kita mengingatkan mereka untuk senantiasa sholat dan mengerjakan perintah Allah. Baik, Ustaz Minam. Baik, Ada lagi pertanyaan Ustaz? ada lagi? Kita cukupkan dulu Ustaz, mungkin nanti kita jawab di WA Ustaz. Oh, sudah asar ya? Nah, sudah asar di sini. Iya. Baik, kita cukupkan di kajian ini, nanti insya Allah kita lanjut di tanya jawab di grup daurah yang Bapak Ibu sudah masuk. Nanti kita akan menampung di sana. Dan mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sehingga tertunda agak lama. Kami dari tim Akademi Belajar Sholat Indonesia mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran semuanya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang ada. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.